Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yaitu yang berjudul Anatomi Sepak Bola, yaitu buku taktik dan juga teknik, membedah strategi, mekanika, dan filosofi lapangan hijau. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Arafi dengan NIM 240 60230042 dari kelas PJGRB angkatan 2024. Materi ini diperuntukkan untuk fase SMA kelas 11 ya. Oke, yang pertama itu ada capaian pembelajaran. Ada 5 eh, cakupan dari capaian pembelajaran. Yang pertama ada konsep dasar. Konsep dasar di sini yaitu tentang memahami permainan sepak bola sebagai aktivitas jasmani. Yang kedua ada evolusi. Evolusi menjelaskan sejarah dan juga perkembangan olahraga. Yang olahraga yang dimaksud di sini yaitu olahraga sepak bola ya. Yang ketiga ada mekanika. Mekanika mengidentifikasi teknik dasar fundamental. Fundamental di sini sangat penting dalam dasar dari sebuah olahraga. Yang keempat ada eksekusi. Eksekusi yaitu mempraktikkan teknik dasar dengan presisi. Praktikkan teknik yang sudah diajarkan oleh guru-guru di sekolah ya. Yang terakhir ada karakter. Karakter di sini menunjukkan sikap sportivitas, kerjasama, dan juga disiplin. Oke, selanjutnya ada pengertian dasar hakikat lapangan hijau. Pengertian dasarnya itu fungsi sepak bola yaitu sebenarnya mencetak gol. Tujuan utama adalah merobek jala gawang lawan. Dalam sepak bola, jumlah pemain yaitu 11 melawan 11. Alat utama yang digunakan yaitu menggunakan kaki sebagai motor penggerak utama. Dan juga ada dinamika olahraga bergu yang mengutamakan kerjasama tim dan juga eksekusi strategi. Nah, dinamika ini juga tertuju pada tadi tujuan utama adalah merobek jala gawang lawan. Jika dinamika tidak berjalan, maka tujuan utama dalam sepak bola tidak akan bisa tercapai. Yang ketiga ada skala. Skala ini termasuk olahraga paling populer dan masif di dunia. Selanjutnya ada evolusi sepak bola. Pada zaman kuno, dinamakan cuju, yaitu berakar dari permainan menendang bola kulit di Tiongkok kuno. Terus ada abad ke-19 era Inggris, mulai berkembang secara terstruktur di sekolah-sekolah dan juga klub Inggris. Yang ketiga, pada tahun 1863, mulailah keluar aturan modern. Aturan modern tersebut mencakup pembentukan standar aturan resmi sepak bola modern pertama di dunia. Dan yang terakhir, 1900 hingga era kini, yaitu era global, masuk Olimpiade 1900, pembentukan FIFA, dan dominasi internasional. Jadi pada tahun 1900 hingga kini sudah termasuki oleh Olimpiade, ada pembentukan FIFA, dan juga dominasi internasional seperti Ballon d'Or dan lain-lain. Terus selanjutnya ada aturan keterlibatan atau match rules. Yang pertama ada durasi laga dalam permainan sepak bola. Durasi permainan standar berlangsung selama 2 kali 45 menit. Dan itu waktu kotor ya teman-teman, 2 kali 45 menit itu. Yang kedua ada aturan sentuhan. Dilarang keras menyentuh bola dengan tangan. Kecuali kiper di area penalti. Jadi kalau kita bermain sepak bola dan posisi kita bukan sebagai kiper dan kita menyentuh bola, maka itu akan terjadi pelanggaran. Apalagi kita menyentuh bola itu dalam kotak penalti itu bisa terjadi penalti untuk lawan jika itu terjadi di kotak penalti kita. Yang kedua, jaga garis serang. Aturan offside mencegah pemain penyerang berdiri pasif di belakang garis pertahanan lawan. Yang terakhir ada sistem pelanggar. Pelanggaran diganjar kartu kuning. Kartu kuning itu berfungsinya untuk peringatan ya teman-teman.
Jika kita sudah mendapat kartu kuning dan juga kita mendapatkan kartu kuning lagi atau langsung kartu merah, itu bisa terjadi pengusiran kita dari lapangan. Jadi kita itu keluar dari lapangan dan juga tidak bisa mengikuti pertandingan, baik pertandingan itu dan juga pertandingan selanjutnya. Itu juga berfungsi untuk sportivitas ya dalam olahraga sepak bola. Selanjutnya ada loadout pemain atau perlengkapan ya. Yang pertama ada kaos tim atau jersey. Kaos tim ini berfungsi sebagai identitas regu dan aerodinamika. Yang kedua ada kaos kaki panjang. Menahan skin guard tetap di posisi dan melindungi kulit. Nah, selanjutnya ada shin guard yaitu atau biasa disebut decker ya teman-teman. Di sini berfungsi sebagai pelindung tulang kering, esensial untuk mencegah cedera bantuan. Yang kedua ada sepatu. Sepatu ini dilengkapi pull atau stud untuk transaksi optimal di atas rumput. Bola sepak, bola sepak di sini yaitu objek utama permainan dengan standar tekanan dan material khusus. Selanjutnya ada deployment taktis yaitu atau posisi dan peran. Di sini ada beberapa zona ya. Yang pertama ada zona penjaga gawang. Zona penjaga gawang ini atau disebut kiper. Tugas utamanya yaitu menjaga gawang dan menjadi garis pertahanan paling akhir. Yang kedua ada zona defensif sepertiga bawah atau zona di sini zona pemain back ya, atau defender. Tugas utamanya yaitu bertahan, mematahkan serangan lawan dan juga merebut kembali ruang dalam pertahanan tersebut dan juga defender itu bisa untuk build up dalam suatu serangan jadi proses awal dari serangan. Yang ketiga ada zona transisi atau sepertiga tengah. Di sini areanya yaitu area gelandang atau midfielder ya ini yang ada huruf M. Tugas utamanya yaitu mengatur tempo, motor serangan, dan juga penghubung antar lini. Jadi dalam permainan sepak bola, gelandang ini sangat penting ya teman-teman, karena mereka lah yang mengatur serangan-serangan agar bisa terjadinya gol. Yang terakhir ada zona serang atau zona sepertiga atas. Zona ini untuk penyerang atau forward. Tugas utamanya yaitu menembus pertahanan akhir dan juga mengikuti peluang menjadi gol. Ini juga sangat penting karena penyerang ini adalah ujungnya dalam tim untuk mencetak skor dan juga memenangkan pertandingan. Selanjutnya ada mekanika kaki atau sentuhan ya teman-teman. Pertama ada sentuhan kaki bagian dalam atau inside. Karakteristiknya tingkat akurasi passing paling tinggi. Karena umumnya orang-orang passing menggunakan kaki bagian dalam karena lebih mudah dilakukan. Aplikasinya itu passing pendek, kontrol bola, dan juga placement shooting atau seperti flashing itu ya teman-teman. Jadi ada perkenaan kaki bagian luar atau outside. Karakteristiknya memberikan efek lengkungan yang sulit diprediksi. Ini ya teman-teman kaki bagian luar. Aplikasinya passing melengkung, dribbling adaptif. Ada juga pemain bola yang sering menggunakan kaki punggung luar. Jadi seperti Quaresma. Yang terakhir ada punggung kaki atau instep. Artinya menghasilkan tenaga power dan jangkauan maksimal. Aplikasinya shooting keras, passing jarak jauh atau long ball. Ini ya, teman. Fungsinya itu untuk shooting keras dan juga passing jarak jauh. Progresi bola yaitu passing dan dribbling. Passing dalam kondisi tim yaitu pertama ada defensi mengoper bola kepada rekan satu tim. Mekanisme eksekusinya yaitu pertama kaki tumbuh di samping bola, yang kedua posisi badan menghadap sasaran, ketiga pandangan fokus ke tujuan, dan yang keempat ayunan kaki sesuai jarak. Jadi dalam passing ini kita harus memperhatikan empat struktur ini agar passing itu bisa sempurna dan juga sampai ke teman kalian ya teman-teman. Selanjutnya ada dribbling. Progresi individunya itu definisi menggiring dengan sentuhan ringan untuk menjaga bola dekat dengan kaki. Tujuan taktisnya yaitu untuk melewati lawan, mencari ruang,
mengatur tempo permainan. Pasti kalian juga suka pemain-pemain yang suka dribbling seperti Neymar, Yamal. Terus ada penguasaan ruang yaitu kontrol bola dan juga heading. Kontrol bola, ground dan aerial receiving yaitu titik kontaknya ada kaki bagian dalam ini, paha atau juga dada. Di sini juga bisa mengontrol dan juga kepala juga bisa sebenarnya buat mengontrol tapi jarang dilakukan. Yang paling sering adalah kaki. Tujuan utamanya itu untuk menghentikan laju bola dari operan, menetralisir tekanan, dan mempersiapkan transisi ke gerakan selanjutnya. Di sini juga ada heading atau dominasi udara. Heading ini titik kontaknya dahi ya teman-teman. Ini bukan ubun-ubun kepala. Tujuan utamanya yaitu mengoper bola lambung atau mencetak gol dari situasi udara. Kunci eksekusinya yaitu mata tetap fokus pada lintasan bola, otot leher dikunci kuat, dan timing lompatan presisi. Di sini ada titik kritis yaitu shooting dan tackling. Shooting the strike yaitu fungsinya eksekusi akhir ke arah gawang lawan. Empat pilar dalam eksekusi yang pertama ada keseimbangan tubuh yang solid, kekuatan ayunan kaki, ketepatan arah bidikan, dan juga timing kontak yang sempurna. Jika empat aspek ini ada yang belum terwujud, maka shooting itu menjadi kurang sempurna, jadi tidak maksimal. Yang kedua ada tackling the stop. Fungsinya itu intervensi defensif untuk merebut penguasaan bola. Prinsipnya yaitu dilakukan dengan perhitungan kalkulatif menggunakan kaki bagian dalam, bertujuan menghentikan serangan murni tanpa melanggar aturan. Nah, biasanya dalam teknik ini banyak juga pemain-pemain melakukan krusial, seperti pada orang terakhir atau karena dia emosi atau apa, jadi dia meneckling pemain-pemain lawan tersebut. Dan itu tidak disarankan untuk melakukannya, teman-teman. Selanjutnya ada matriks taktikal, yaitu peran dan spesialisasi teknik. Pertama ada posisi atau role penyerang forward. Ketergantungan teknik utamanya yaitu fokus pada shooting atau penyelesaian akhir dan dribbling atau penetrasi area. Jadi penyerang ini fungsinya ya untuk mencetak gol apalagi. Dan juga ada gelandang atau midfielder. Ketergantungan teknik utamanya itu fokus absolut pada passing atau distribusi bola dan kontrol bola menjaga tempo. Nah, gelandang inilah yang mengatur serangan-serangan dalam permainan, mengatur tempo dalam permainan, dan gelandang itu sangat penting ya teman-teman. Banyak ide-ide kreatifnya juga. Yang ketiga ada back atau defender, fokus utamanya yaitu pada tackling atau memutus serangan dan heading atau sapuan bola udara. Yang terakhir ada kiper. Spesialisasinya yaitu refleks tangan dan penempatan posisi dipadukan dengan passing jauh. Jadi harus kalau jadi kiper harus penempatannya pas agar kita gawangnya tidak kebobolan. Dua pemain menggunakan teknik dasar, namun posisi menentukan senjata taktis mana yang paling sering diaktifkan. Terus ada trinitas sepak bola yaitu pemain paripurna, fisik dan mekanika tekniknya yaitu eksekusi presisi dan dari passing, dribbling dan shooting. Selanjutnya ada mental, kognisi, dan strategi, yaitu termasuk pembacaan ruang, konsentrasi penuh, dan juga keputusan taktis. Karakternya integritas, yaitu disiplin, mematuhi aturan, kerjasama tim, dan juga sportivitas. Teknik tanpa strategi adalah sia-sia, strategi tanpa karakter adalah kehancuran. Oke, di sini ada juga eh, aspek yang di luar lapangan, yaitu dampak dan manfaat. Dampaknya ekosistem sepak bola yang pertama ada kebugaran jasmani, yaitu meningkatkan kapasitas kardiovaskular secara drastis. Yang kedua ada konsentrasi dan analisis, berfungsi untuk menajamkan fokus mental melalui pembacaan pergerakan kawan dan lawan. Ada pembangunan karakter juga, yaitu menanamkan DNA disiplin dan sportivitas menghadapi menang atau kalah. Yang keempat ada sinergi kolektif, yaitu membentuk kemampuan kerja sama tim tingkat tinggi, dan yang terakhir ada kekuatan dan daya tahan. Di sini berfungsi untuk melatih otot tungkai, inti, dan stamina jangka panjang. Sini ada peluit panjang.
Akhirnya kita selesai presentasi ini. Sepak bola bukan hanya sekedar adalah fusi sempurna antara ketahanan, adu lari dan perebutan bola. Iya, ketajaman mental dan harmoni kerjasama. Itu dia sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.